moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teori-teori politik dan negara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Amel Irwana dengan NPM 2213032005 bersama teman-teman saya, yaitu yang bernama Perkenalkan, nama saya Yati 2213032035. Izin memperkenalkan diri, saya Novi Irmani Putri dengan NPM 2213032006. Izin memperkenalkan diri, saya Intan Primawista dengan NPM 22130322004. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Windy Adelia dengan NPM 22130320037. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori politik. Teori politik itu adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena politik, yaitu tujuan dari kegiatan dan kebutuhan yang ditimbulkan suatu situasi politik tertentu dan kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. Nah, teori politik ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah politik. Sejarah politik adalah sebuah analisis terkait peristiwa politik atau ide sebuah gerakan para pemimpin konstitusi yang disusun oleh negara bangsa. Pada ilmu bidang sejarah juga saling berkaitan satu sama lain, misalnya bidang sejarah sosial dengan bidang sejarah ekonomi dan sejarah militer. Nah, selanjutnya menurut John Chivy, perkembangan ilmu politik terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Yunani kuno, zaman Romawi, dan zaman modern. Zaman Yunani kuno, yaitu manusia sudah memiliki kesadaran tentang dampak dari ilmu politik yang membahas studi politik sebuah negara. Zaman Romawi, yaitu sudah menonjolkan diri pada proses kajian ilmu hukum, di mana persoalan yang mempunyai peran penting adalah kaitan agama dan negara. Selanjutnya, zaman modern. Zaman ini sudah banyak pendekatan dalam ilmu politik. Nah, di sini saya akan membahas 3 pendekatan, yaitu pendekatan institusionalisme, pendekatan perilaku, dan pilihan rasional. Yang ketiga, pendekatan kelembagaan baru. Yang pertama, pendekatan institusionalisme. Dia memiliki 2 jenis pemisah institusi negara, yaitu negara demokratis dan otoriter. Yang kedua, pendekatan ilmu perilaku dan pilihan rasional adalah menekankan teori menggabungkan keberagaman dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan kelembagaan baru, yaitu mengacu pada ilmu pengetahuan seperti ekonomi dan sosiologi. Kegiatan ini dipicu pada perilaku yang melihat politik dan kebijakan yang penjelasan dari saya serahkan ke saudara. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi ilmuwan dalam perkembangan teori politik. Para ilmuwan berpendapat bahwa ada 4 tahap perkembangan sistem politik, yaitu tahap pertama, sosialisme demokrasi. Adalah filosofi politik yang menganjurkan demokrasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kepemilikan sosial langsung atas produksi. Tahap kedua yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah mode produksi bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi yang sekecil-kecilnya. Tahap ketiga yaitu neoliberalisme. Adalah pengembangan kebebasan individu agar bersaing secara bebas.
Dan tahap keempat yaitu pemerintahan alternatif menawarkan harapan kepada mereka yang ingin menciptakan dunia yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk generasi mendatang. Terima kasih. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh Susi. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara merupakan pengorganisasian masyarakat yang berbeda dengan bentuk organisasi lain, terutama karena hak negara bisa dibedakan dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Di dalam penjelmaan ide negara dalam sejarah, dapat dibedakan tipologi negara ke dalam 3 macam, yaitu ide negara yang berdasarkan atas ide abstrak, 2 ide negara yang didasarkan atas ide empiris, 3 ide negara yang didasarkan atas ide yang bersifat imanen. Baik, materi berikutnya akan dipaparkan oleh Novia. Ini asal usul syarat terdirinya negara dan Kecerdasan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan internasional terdiri dari kemerdekaan, perdamaian, sampaikan saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kita. Baik, untuk ulat. Baik. Nama PM 22130. Mengapa kan bagaimana pendapat? Baik, berikutnya MTOI. Ya, Maruf dan saya di sini saya mintanya bagi negara. Salah pertanyaan saya, ide yang bersifat imanen itu apa? Bisa tolong sedikit dijelaskan? Baik, terima kasih. Berikutnya Ira. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irawati dengan NPM 221303229. Saya ingin bertanya tentang perkembangan ilmu politik pada masa Yunani kuno yang dibahas oleh Anggita tadi. Dari penjelasan tersebut disebutkan bahwa ada dampak dari ilmu politik kan. Nah, dampaknya itu apa? Soalnya tadi saya tidak mendengar penjelasannya begitu. Tolong bisa disebutkan dampak dari ilmu politik pada masa
Yunani kuno itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Beri kami 5 menit untuk mencari pertanyaan. Di Ulan akan dijawab oleh Windy. Di sini saya akan kekuasaan adik kuasa dapat mengubah harus jatuh ke tangan yang tepat agar masyarakat dapat sejahtera. Dan jika tidak, maka masyarakat akan bertindak dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Kasih. Ira akan dibacakan oleh Anggita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ira. Pertanyaan dari Ira kan tadi dampak dari saya akan menjelaskan dampak dari ilmu politik dari segi positif, pengaruh positif atau dampak positif dari politik, yaitu sebagai sarana untuk menyatukan segala macam kepentingan atau permasalahan yang ada di negara. Nah, contohnya yaitu aksi demonstrasi dengan baik dan tidak dengan merugikan orang lain atau dengan tindakan anarkis yang membuat berantakan, membuat acak-acakan negara gitu. Apa sih? Ya dengan baik-baik memberikan usulan kepentingan atau jangan dengan itu politik menjadi wadah ketika menyatukan segala macam kepentingan dalam masyarakat. Saya Baik, terima kasih Anggita sudah menjelaskan pertanyaan dari Ira. Apakah bisa diterima oleh Ira? Maaf, ini suaranya kurang jelas, kan gitu. ini kan dampak dari dampak dari ilmu politik kan. Nah, dampak politik, dampak positifnya itu yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan atau menyatukan segala macam kepentingan yang ada. Contohnya itu aksi demonstrasi, tapi dengan macam kepentingan itu. Ira sudah menerima jawaban dari Anggita. Baik, saya paham. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang ingin menyanggah atau memberi tambahan jawaban dari Anggita, dipersilakan. Sebelumnya izin moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Aisyah. Baik, silakan. Kekuasaan di Indonesia apakah sudah baik atau belum? Apakah sudah semestinya? Menurut saya, kekuasaan di Indonesia belum berjalan dengan semestinya. Karena masih ada penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya saja, mantan rektor Universitas Lampung yang terjerat kasus korupsi. Menurut saya itu adalah salah satu contoh dari penyalahgunaan kekuasaan. Sekian, terima kasih. Baik,
terima kasih Novia yang sudah menjelaskan sanggahan dari Aisyah. Apakah Aisyah bisa diterima? Bisa, terima kasih Novi. Berikutnya, pertanyaan Toi akan dijawab oleh Susi. Izin menjawab pertanyaan Toi. Kan tadi Toi bertanya pertanyaan saya, ide yang bersifat imanan itu apa? Nah, imanan sendiri artinya paham yang menekankan berpikir dengan diri sendiri atau subjektif. Sedangkan ide yang bersifat imanen itu yang dipengaruhi oleh keyakinan atau perasaan pribadi, bukan berdasarkan pada fakta. Bisa diterima? Bisa. Baik, untuk teman-teman, dari dua pertanyaan yang sudah dijawab Anggita dan Susi, apakah ada sanggahan atau tambahan? Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang materi teori politik dan negara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.